Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Big Trouble in Little China yang dirilis pada tahun 1986. Di dalam film ini bercerita tentang dua orang sahabat bernama Jack dan juga Wang. Ketika Wang pergi bersama dengan Jack untuk menjemput kekasih dari Wang, tiba-tiba saja kekasih Wang diculik tanpa alasan yang jelas. Kini mereka pun berusaha dengan keras untuk menyelamatkan kekasih dari Wang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang merupakan supir truk. Jack kemudian pergi ke sebuah pasar malam untuk berjudi bersama dengan teman-temannya. Singkat cerita saja, Jack pun memenangkan perjudian tersebut. Salah seorang temannya bernama Wang yang sudah kehabisan uang langsung meminjam uang Jack sekitar $1000. Dirinya berjanji akan mengganti 2 kali lipat dari uang yang ia pinjam. Wang ini merupakan orang Cina yang bisa dibilang tidak kaya. Dia terpaksa meminjam uang pada Jack untuk menikahi wanita pujaannya bernama Miao Yin. Saat ini Wang ingin menjemput Miao Yin di bandara. Dengan begitu Wang menyuruh Jack untuk mengantarnya ke sana. Karena Wang ini merupakan sahabat terbaik Jack, pada akhirnya ia pun mau mengantar Wang menuju bandara. Sesampai di bandara, mereka pun menunggu kedatangan Miao Yin. Di sela-sela menunggu, Jack melihat seorang wanita cantik bernama Gracie. Namun tak berselang lama, sebuah geng jalanan Tionghoa mencoba untuk menculik Tara yang merupakan adik dari Gracie. Melihat hal tersebut, Jack pun tidak tinggal diam. Tapi karena jumlah mereka tidak sebanding, pada akhirnya Jack pun kalah. Kemudian geng itu pun segera menculik tunangan Wang yaitu Miao Yin dan dibawa ke sebuah tempat. Jack dan Wang pun segera mengejarnya, akan tetapi usaha mereka sia-sia saja. Setelah mereka berhasil menculik Miao Yin, Jack pun turut membantu Wang untuk mencari keberadaan dari Miao Yin. Di perjalanan, Jack pun mulai menanyakan kepada Wang kenapa Miao Yin bisa diculik seperti itu. Akan tetapi tampaknya Wang tidak tahu alasan Miao Yin ditangkap. Wang pun mulai menceritakan bahwa orang-orang tadi merupakan geng penguasa kematian dan dirinya tahu di mana markas dari geng tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berdua tiba di kampung Cina, di mana di tempat itu mereka melihat proses pemakaman yang dilakukan oleh geng Cheng Xing. Di saat bersamaan tiba-tiba saja terjadi pertempuran mendadak antara dua geng Tiongkok kuno yaitu Cheng Xing dan juga Wing Kong. Cheng Xing ini bisa dikatakan geng baik, sementara Wing Kong adalah geng yang jahat yang haus akan kekuasaan. Kedua geng itu mulai bertempur satu sama lain. Di sela-sela pertempuran, tiba-tiba saja muncul 3 orang yang memiliki kekuatan sihir. Mereka dijuluki sebagai Thunder, Rain, dan juga Lightning. Mereka ternyata membantu geng Wing Kong dan langsung membantai seluruh geng Cheng Xing tanpa ampun. Jack dan Wang yang merasa sangat ketakutan berencana untuk menabrak mereka. Akan tetapi ternyata usahanya sia-sia saja. Di saat yang sama pula muncullah seorang pria tua yang disebut sebagai Lo Pen. Lo Pen merupakan seorang penyihir Tiongkok kuno yang dikutuk oleh Kaisar Qin sehingga Lo Pen berkeliaran di bumi sebagai hantu. Oh ya, perlu diingat bahwa Lo Pen, Thunder, Rain, Lightning, dan juga geng Wing Kong merupakan rekan satu tim yang dimana Lo Pen merupakan pemimpin mereka. Di saat bersamaan, Lo Pen langsung mengeluarkan sihir pada Jack. Namun Wang dengan cepat membawa Jack pergi ke tempat yang lebih aman. Di restoran milik Wang, Jack merasa sangat kesal karena truk miliknya diambil oleh Wing Kong. Oleh karena itu, ia pun berencana untuk mengambilnya kembali. Paman Wang yang bernama Chu langsung menjelaskan asal mula atau sejarah kelompok Wing Kong dan juga Cheng Xing. Dijelaskan bahwa kedua kelompok itu sudah bertarung selama berabad-abad. Sementara ketua dari Wing Kong yaitu Lo Pen merupakan pria yang sudah mati dan memiliki sihir yang sangat kuat. Di tempat itu Jack pun bertemu lagi dengan Gracie, Margo, dan juga teman Wang yang bernama Eddie. Mereka pun mulai membahas tentang penculikan Miao Yin yang dilakukan oleh Lo Pen. Tetapi mereka pun belum tahu untuk apa Lo Pen menculiknya. Karena Wang merasa sangat khawatir dengan keadaan Miao Yin, dirinya pun berencana untuk pergi ke tempat Lo Pen. Dengan cepat, sahabat terbaiknya yaitu Jack turut membantu Wang dalam mencari Miao Yin. Singkat cerita saja mereka berdua pun tiba di Wing Kong yaitu tempat Lo Pen berada.
Mereka berdua pun berbohong pada para penjaga dengan mengatakan bahwa mereka dari petugas listrik. Dengan mudahnya mereka pun dapat menyelinap masuk untuk mencari Miao Yin. Sementara itu di tempat lain, Pamancu mulai memanggil seseorang bernama Ek yang merupakan orang yang ahli dalam ilmu sihir. Bisa dikatakan Ek ini akan ikut membantu mereka dalam menyelamatkan Miao Yin. Mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan Lo Pen dan juga anak buahnya. Setelah semuanya selesai, mereka pun segera pergi ke markas Lo Pen. Kembali lagi ke Jack dan juga Wang. Mereka berdua pada akhirnya diciduk oleh Rain dan mereka segera dibawa ke tempat Lo Pen. Karena Lo Pen ini merupakan hantu, jadi dia sengaja menculik Miao Yin, yaitu wanita bermata hijau, agar dirinya bisa bangkit menjadi manusia sepenuhnya. Dan tentu dengan pengorbanan wanita bermata hijau, Lo Pen akan menjadi awet muda. Wanita yang memiliki mata hijau diyakini bahwa dia berasal dari keluarga yang suci. Terkadang Lo Pen ini bisa merubah wujudnya menjadi orang yang lebih muda, tapi hanya beberapa saat. Di saat yang sama, Lo Pen melihat bahwa teman-teman Jack juga ikut menyusup ke dalam markasnya untuk menyelamatkan mereka berdua. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan oleh Lo Pen karena mereka bisa saja membebaskan Miao Yin. Dengan cepat anak buahnya langsung membawa Jack dan Wang ke dalam sebuah ruangan tanpa jendela. Berbagai cara mereka lakukan agar bisa bebas dari ruangan tersebut. Dengan susah payah pada akhirnya mereka pun bebas dari ikatan itu dan mereka berpura-pura masih dalam keadaan terikat. Sementara itu di sisi lain, rekan-rekannya dapat dengan mudah ditaklukkan oleh Thunder. Lalu Thunder hanya membawa Eddie ke ruangannya sama seperti Jack, sementara yang lainnya disekap di tempat yang berbeda. Saat membawa Eddie, dari belakang Jack mencoba untuk membunuh Thunder. Akan tetapi Thunder dapat dengan mudah mengalahkan Jack, sehingga Jack hampir saja tercebur ke dalam sumur. Mereka bertiga pun segera mengambil senjata dari anak buah Lo Pen dan bergegas untuk menyelamatkan yang lainnya. Singkat cerita saja, mereka pun berhasil menemukan keberadaan dari yang lainnya. Tapi sebelum itu, mereka harus melawan anak buah Lo Pen terlebih dahulu. Setelah semuanya berhasil dikalahkan, mereka pun langsung membebaskan orang-orang yang ada di tempat itu. Karena ada banyak yang mengejar mereka, pada akhirnya mereka pun melewati saluran air untuk bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi tampaknya mereka sudah mengepung tempat tersebut sehingga membuat mereka kesulitan untuk mencari jalan keluar. Jack dan Wang pun dengan terpaksa melawan anak buah dari Lo Pen. Setelah semuanya berhasil dikalahkan, mereka dengan cepat ke bus untuk pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya Gracie tertinggal yang mengakibatkan dirinya diculik oleh sosok yang dibuat oleh Lo Pen. Tanpa kita sadari, ternyata Gracie memiliki mata berwarna hijau dan dia langsung dibawa ke tempat Miao Yin. Sementara itu di bus, Jack pun sadar bahwa Gracie tidak ada bersama mereka. Kini sudah ada dua orang yang diculik oleh Lo Pen, yaitu Gracie dan juga Miao Yin yang sama-sama memiliki mata berwarna hijau. Oleh karena itu, Ek pun dengan terpaksa memanggil geng Changsing yang tersisa untuk membantu mereka mengalahkan Lo Pen dan anak buahnya. Karena tempat Lo Pen salah berbahaya, Jack langsung menyuruh Pamancu, Eddie, dan juga Margo untuk berdiam diri di restoran milik Wang. Mereka semua pun mulai bersiap-siap dengan membawa senjata dan juga bom. Pada akhirnya, Ek pun membawa mereka ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah jalan tembus menuju markas Lo Pen. Sementara itu, Lo Pen dan anak buah terkuatnya memulai ritual pengorbanan agar Lo Pen berubah menjadi manusia seutuhnya dan juga awet muda. Miao Yin dan juga Gracie tidak sadarkan diri karena mereka sudah disihir agar menuruti semua perkataan dari Lo Pen. Kini, ritual pun akan segera dimulai. Lo Pen berencana untuk menikah dengan Miao Yin, sementara Gracie akan ditumbalkan karena memang Lo Pen tidak tertarik padanya. Sementara itu di tempat lain, Ek memberikan minuman kepada Jack dan yang lainnya yang berguna agar mereka tidak bisa terkena sihir dari Lo Pen dan juga anak buahnya. Tidak hanya itu saja, ramuan yang dibuat akan meningkatkan skill mereka dalam bertarung. Karena semuanya sudah siap untuk bertarung, pada akhirnya mereka pun langsung mencari Lo Pen. Sesampai di dalam, mereka melihat dengan jelas bahwa Lo Pen sudah melaksanakan ritual tersebut. Ek pun menyuruh mereka untuk diam terlebih dahulu di tempat ini sampai Lo Pen benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Jika Lo Pen belum menjadi manusia, maka Lo Pen tidak akan bisa dibunuh. Dengan menggunakan darah Miao Yin, maka perlahan Lo Pen menjadi manusia.
Setelah Lopen menjadi manusia dan ingin membunuh Gracie, Egg dan yang lainnya mulai menyerang seluruh pasukan Lopen. Singkat cerita saja, seluruh pasukan Lopen berhasil dikalahkan termasuk Rain. Tidak hanya itu saja, Jack juga berhasil menyelamatkan Gracie. Jack dan Wang tidak tinggal diam ketika melihat Lopen membawa Myoyin. Lopen pun langsung menyuruh Thunder untuk membunuh Wang. Sementara Jack berusaha keras untuk membunuh Lopen yang sudah berubah menjadi manusia seutuhnya. Dengan refleks yang luar biasa, pada akhirnya Jack berhasil membunuh Lopen dengan pisau miliknya. Sementara itu, Thunder yang melihat bahwa Lopen sudah mati menjadi sangat-sangat marah. Saking marahnya, dia pun mengeluarkan jurus terakhir, yaitu meledakkan diri sendiri. Beruntungnya mereka semua berhasil menghindar dari ledakan tersebut. Ketika ingin kabur dari tempat itu, mereka pun dihalangi lagi oleh Lightning. Akan tetapi dengan sangat mudah mereka pun berhasil menaklukkan Lightning dengan menggunakan batu besar. Mendapatkan kesempatan untuk kabur, mereka semua pun langsung berlari menuju truk milik Jack. Mereka pada akhirnya kembali ke restoran milik Wang dan langsung merayakan kemenangan mereka di restoran itu. Wang juga mengembalikan uang dari Jack 3 kali lipat dari jumlah yang ia pinjam. Pada akhirnya Wang bersiap untuk menikah dengan Myoyin. Sementara Eddie juga jatuh cinta pada Margo dan mereka pun berpacaran. Kemudian Egg pun berencana untuk melakukan liburan panjang karena dia berhasil mengalahkan Lopen, yaitu penyihir Tiongkok kuno. Lalu Jack pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai supir truk. Karena Jack ingin pergi, Gracie langsung menyatakan cintanya pada Jack. Tidak hanya itu saja, Gracie juga berencana untuk ikut di dalam perjalanan yang dilakukan oleh Jack. Namun tampaknya Jack memutuskan untuk terus berkendara sendirian dan Jack membutuhkan waktu untuk bisa berpacaran dengan Gracie. Scene akhir memperlihatkan sebuah monster yang dibuat oleh Lopen sedang bersembunyi di truk milik Jack. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.